Halo adik-adik sekolah minggu. Kita berjumpa kembali di sekolah minggu. Siapa yang sudah siap untuk bersekolah minggu? Ya, kita senang, kita ceria bersama-sama karena kita mau memuji Tuhan. Tuhan loh yang dipuji adik-adik ya, bukan sembarang orang, tapi Tuhan yang sudah menciptakan kita, yang sudah melindungi dan menjaga kita. Kita mau naikkan, berikan puji-pujian kita yang terbaik kepada Tuhan ya. Dan kita juga nanti akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik sebelumnya mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Yuk kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kembali hari Minggu ini kami boleh datang di sekolah minggu. Kami mau memuji nama Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Yuk berdiri, ya. Kita berdiri, kita nyanyi yang semangat ya. Kita pakai gerakan. Oke, siapa yang udah siap memuji Tuhan? Ya, kita sama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Silakan duduk kembali adik-adik. Terima kasih sudah sama-sama kita memuji Tuhan dengan semangat ya. Dan tetap semangat, kita mau mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Sebelumnya kita mau sama-sama kembali berdoa. Kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong berbicara kepada kami supaya kami mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau melihat kisah dengan judul Apakah Kamu Mengasihi Aku? Kisah diambil dari Yohanes 21, ayat 16 akan jadi hafalan kita. Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Pesan cerita ini adalah bagaimana ketika kita ini melayani dan mengasihi sesama, kita juga mengasihi Tuhan. Adik-adik ada mama dan anak. Anaknya namanya Joni. Mamanya bilang, kamu sudah bawa topimu? Sudah mama, Joni menjawab. Lalu untuk yang kedua kalinya, mamanya bertanya, pertanyaan yang sama. Apakah kamu sudah bawa topimu? Sudah mama. Udah 2 kali ya. Yang ketiga kali mamanya bertanya yang sama lagi. Joni, topimu apakah sudah dibawa? Aduh, Joninya ya, mama bagaimana sih? Tanya lagi. Sudah mama, begitu ya. Adik-adik, bagaimana jika seseorang bertanya pada kita pertanyaan yang sama? Yesus dan Petrus, suatu hari ada kisah
bagaimana Yesus bertanya kepada Petrus pertanyaan yang sama 3 kali. Nah, adik-adik, suatu hari Petrus sedang mau pergi menangkap ikan. Dia mengajak murid-murid Tuhan Yesus yang lain, ya. Dan ketika di dalam perjalanan mungkin sambil menangkap ikan, dia mengingat akan Yesus yang penuh kuasa, tetapi yang kini sudah disalibkan, ya, yang sudah mati di atas kayu salib. Dan Petrus ingat, adik-adik, dia pernah menyangkal Yesus 3 kali. Dia sangat malu. Dia sangat malu apa yang dia lakukan. Dia memohon mungkin di dalam hatinya kepada Tuhan untuk mengampuni dia. Bagaimana dia ingat ketika suatu hari, ya, dia dan murid-muridnya melihat Yesus yang dibawa untuk disiksa, begitu ya. Dan kemudian ketika Petrus bersama murid-muridnya sedang di tengah laut juga mencari ikan, bagaimana mereka ini angin mungkin ya, terbawa angin di laut, dan mereka satu malam itu nggak dapet ikannya, adik-adik. Sepertinya pekerjaan mereka sia-sia, Peter berkata, ya. Lalu di pagi-pagi hari mereka melihat ada satu orang di tepi pantai. Di sana orang itu berdiri. Dan ketika perahu mereka mendekat mau pulang, kan mereka nggak dapat apa-apa, ya. Adik-adik, mereka berkata, orang itu yang di pantai berkata, apakah kalian bisa menangkap ikan? Mereka mengatakan, wah enggak, kami tidak berhasil menangkapnya. Lalu orang laki-laki itu berkata lagi, lemparkan jalamu ke sebelah kanan perahu, ya. Lalu mereka mengikuti. Ya, entah mau menyenangkan orang itu atau mau mencoba sekali lagi, tapi mereka sudah mencoba semalaman dan mereka tidak dapat. Tapi mereka lakukan itu, adik-adik, dan lihatlah mereka mendapat sangat banyak ikan. Ikannya itu besar-besar, adik-adik, dan sangat banyak. Wah, bagaimana lalu murid yang bernama Yohanes mengatakan pada Petrus, itu Tuhan. Lalu Simon Petrus ngeh gitu ya, lihat, benarkah itu Tuhan Yesus? Lalu perahu mereka mau kembali untuk mendekati dan melihat kepada Tuhan Yesus itu. Tapi Petrus tidak sabar, dia lompat ya, dan dia berenang, dia ke pantai sendiri gitu. Sementara murid-murid yang lain menyusul dengan perahu mereka. Dan sampai di sana mereka melihat Yesus sudah membuat api, menyiapkan roti untuk mereka sarapan. Mereka sarapan bersama, ya. Adik-adik, setelah sarapan Yesus berkata pada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Lalu Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, ya. Yesus melihat pada Petrus dan menanyakan pertanyaan lagi yang sama, adik-adik, ya. Apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Kemudian untuk ketiga kalinya adik-adik, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Petrus ya nggak tahu ya, kayak sedih atau apa ya, kenapa bertanya berulang-ulang, mengapa bertanya sampai 3 kali? Apakah karena dia pernah menyangkal Yesus 3 kali waktu Yesus disiksa itu gitu ya? Adik-adik, Petrus merasa sedih gitu, tetapi dia juga menjawab, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku ini mengasihi engkau. Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, adik-adik sekalian, kita melihat di sini, Yesus ingin Petrus ini teguh dan kuat di dalam mengikut Tuhan. Petrus supaya tahu bahwa Yesus sudah mengampuni Petrus. Mengapa Yesus menanyakan Petrus pertanyaan ini? Ya, mungkin bagaimana mereka supaya tahu juga yang di sana dan juga Petrus apa yang Yesus inginkan. Yesus mengajar kepada Petrus untuk supaya sabar, supaya simpati kepada orang lain, supaya Petrus menjadi kuat dan teguh. Karena Yesus tahu Petrus akan melayani Tuhan dengan pergi melayani sesama, mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama, bersaksi kepada banyak orang tentang apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Dan Yesus menguatkan Petrus, ya, apa yang sudah Petrus lakukan di masa lalu, ketika dia bersalah, ketika dia mungkin menyangkal Yesus, tapi Yesus menguatkan. Puji Tuhan.
Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Biarlah kita boleh juga seperti Petrus yang kita mengasihi sesama, melayani sesama sebagai tanda kita ini cinta kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah demikian mencintai kita sehingga Dia rela mati di salib bagi kita. Jadi ketika kita mau mengasihi Tuhan, ketika kita mau melayani Tuhan, kita bisa wujudkan itu melalui pelayanan dan kasih kita kepada sesama, kepada keluarga, kepada teman-teman. Kita ceritakan kabar baik yang dari Tuhan. Ya, kita sama-sama akan berdoa ya. Kita berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kami boleh diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus sudah sangat mengasihi kami. Biarlah kami juga boleh makin mengasihi Tuhan Yesus. Melalui salah satu caranya adalah mengasihi sesama dan melayani sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita tutup sekolah minggu hari ini, kita nyanyikan satu lagu lagi ya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Jesus loves me, He will stay close beside me all the way. He's prepared a home for me, and someday His face I'll see. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so, the Bible tells me so. Baiklah adik-adik, sekian sekolah minggu kita pada hari ini. Sampai jumpa di sekolah minggu yang akan datang. Pastikan kalian tidak ketinggalan. Tetap mengikuti sekolah minggu dengan setia. Kita lakukan ini dengan penuh sukacita. Semua hanya untuk Tuhan. Puji Tuhan. Bye-bye.